Nah, jadi kalau di pembahasan teori kinetik gas di TPB itu yang kita tinjau itu cuma teori kinetik dari gas ideal aja. Itu nanti mungkin kalau kamu pas sudah masuk jurusan gitu di fisika bakal belajar juga teori kinetik untuk yang nggak ideal, gas real, gas van der Waals gitu dan gas-gas lainnya gitu ya. Biasanya dibahas di fisika statistik nanti. Tapi di sini pembahasannya uh, untuk PPB kita batasi di kasus gas ideal aja. Jadi untuk TKG ini teori kinetik gas gitu ya. Kita membatasi diri pada kasus gas ideal. Nah, karena yang kita gases atau gas ideal, gas ideal. Nah, karena yang kita bahas itu adalah gas ideal, maka di sini kita perlu mendefinisikan variabel-variabel dulu yang mendeskripsikan gas secara umum, habis itu yang mendeskripsikan gas ideal secara spesifik gitu ya. Nah, di sini sebelumnya kan dulu waktu kita belajar tentang mekanika benda tegar sama benda titik gitu ya, kita kenal sama variabel yang namanya apa? Itu, massa gitu ya. Nah, variabel yang namanya ada massa, terus ada juga kecepatan, terus ada juga percepatan kayak gitu kan. Ini kalau misalkan kita mainannya dulu di benda titik atau benda tegar. Benda titik atau tegar. Tapi kalau misalkan kita mainannya di fluida, kita dulu selain punya massa, selain punya kecepatan aliran fluida, kita juga mendefinisikan variabel baru yang kita sebut massa jenis sama satu lagi volume gitu kan ya. Massa. Ini kalau kita mainannya fluida. Oh ya, sama satu lagi ada tekanan. P besar gitu ya. Ini kalau kita mainannya fluida. Kalau di benda titik sama benda tegar yang kita definisikan itu adalah gaya. Nah, baik massa, massa, volume maupun massa jenis itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kuantitas dari benda yang kita tinjau. Bahkan kalau massa doang berarti ya kuantitas dari si benda tegar atau benda titik tadi. Kalau misalkan fluida, kuantitasnya diukur pakai massa jenis sama volume. Sementara kalau misalkan gaya, itu adalah penyebab gerakan dari si benda tegar atau benda titiknya. Kalau di fluida, lebih spesifik lagi dia, karena ada gerakan dari gaya tadi, kita bisa mendefinisikan tekanannya gitu kan. Gitu. Jadi tekanan itu ada variabel dinamik ya, variabel yang mempengaruhi nanti si fluidanya itu geraknya kayak gimana. Nah, gas, gas itu sama. Gas itu juga termasuk salah satu jenis fluida. Ya. Fluida itu kan adalah segala jenis zat yang bisa mengalir, zat alir. Maka gas itu juga termasuk ke dalam zat alir. Karena gas juga bisa mengalir kan. Cuma yang membedakan antara gas dengan fluida yang sebelumnya kita bahas, fluida cair, itu adalah gas punya molekulnya lebih renggang. Molekulnya molekulnya lebih renggang kalau dibandingkan sama jika dibandingkan fluida gitu, dibandingkan fluida cair gitu. Kalau benda cair kayak gitu ya, molekulnya lebih renggang. Jadi kecenderungan si gas itu dibandingkan sama fluida biasa, kalau fluida cair dia masih bisa ada gerak kolektif. Kalau misalkan kita punya wadah diisinya cairan gitu, si cairannya itu ya bakal diam aja, molekul itu cenderung diam gitu. Jadi kita nggak ngeliat si airnya itu bergerak gitu karena molekulnya dia masih ada tarik menarik gitu. Jadi dekat aja. Kalau misalkan dia fluidanya cair. Tapi kalau yang kita tinjau sekarang itu adalah gas. Ketika kita taruh di suatu penampung gitu ya, si molekul-molekul gasnya itu nggak diam, tapi dia bergerak chaos. Gitu. Yang ada yang geraknya ke sana, ada yang geraknya ke sana, ada yang geraknya ke bawah, ada yang geraknya ke kanan, ada yang geraknya ke kiri kayak gini. Nah ini kita sebut namanya gerak Brownian motion, gitu ya, pada suatu gas. Jadi molekul gas itu kayak nggak bisa diem ya, random gerak ngacak sana sini depan belakang kayak gitu. Itu yang membedakan fluida cair sama fluida gas. Terus yang kedua, di teori kinetik gas ini kita cuma meninjau Brownian motion pada kondisi gasnya itu setimbang. Gas atau sistemnya pada keadaan setimbang. Keadaan setimbang. Nah, maksudnya keadaan setimbang gimana? Maksudnya keadaan setimbang itu adalah gini. Misalkan kamu berada pada suatu ruangan gitu ya. Ruangan nggak ada kipas anginnya. Kamu kan nggak bisa ngerasain anginnya tuh berembus gitu kan ya.
Ya nggak? Nah, kalau kasusnya kayak gitu, maka kita bilang gas yang ada di ruangan itu tuh kondisi seimbang. Kamu nggak ngerasain ada angin yang berhembus. Meskipun kalau kita lihat per molekul gasnya dia bergerak-bergerak kayak gitu. Tapi kalau misalkan di ruangan tadi, kamu ngerasain ada angin yang berhembus karena kipas angin misalkan, kayak angin jalan gitu. Nah itu berarti sistemnya gasnya nggak berada pada keadaan seimbang. Dia punya arah gerak spesifik gitu ya. Jadi ada gerak kolektif antara si molekul-molekul. Jadi pada sisi setimbang, kalau kita lihat per molekul ya mereka molekulnya bergerak. Tapi kalau yang kita lihat itu adalah satu sistem utuh gitu ya, pusat masanya tetap diam. Jadi nggak ada gerak kolektif. Pusat masanya diam, artinya tidak ada gerak kolektif. Ada gerak kolektif. Kayak gitu. Oke. Nah, Oke, Kak. oke. Nah, terus pada si sistem gas ini, pada satu tabung gas gitu ya, atau satu kontainer gas, itu kita perlu mendefinisikan kuantitasnya, kan, kuantitas gasnya. Sebelum kita mendefinisikan dinamika dari gasnya tadi. Nah, kalau di fluida cair, kita cukup mendefinisikan kuantitasnya kan pakai ini aja kan, pakai massa jenis, sama satu lagi apa? Volume. Ya kan? Dari massa jenis sama volume kita dapat massa total dari gasnya, dari cairannya. Tapi kalau untuk gas, agak susah mendefinisikan pakai massa total. Kenapa? Karena si gas tadi kan molekulnya renggang, cap-cap. Jadi bedanya kalau massa jenis cairan di sini itu adalah massa jenis dari si sistem cairan. Tapi kalau si gas, massa jenisnya ini adalah massa jenis per satu molekul ya. Massa jenis molekul. Jadi untuk satu molekul ukurannya itu. Karena molekulnya benar-benar renggang banget. Jadi ketika kita bagi, misalkan kita kalikan massa jenis itu definisinya adalah M per V ya. Kalau kita kali M sama dengan rho kali V gitu. Rho itu massa jenis gasnya, V itu volume dari tabungnya, itu nggak merepresentasikan massa total dari gas yang ada di dalam situ. Karena kan masih banyak ruang kosong. Beda sama cairan, sama benda padat. Kalau benda padat, rho kali V itu langsung jadi massa totalnya. Karena kebanyakan ruangnya itu ya diisi sama si molekul cairannya atau molekul zat padat gitu. Gitu. Sementara kalau gas kan karena renggang ini banyak banyak spot kosongnya gitu yang nggak diisi sama apa-apa. Kayak gitu. Nah untuk itu kita butuh variabel baru. Kita definisikan variabel baru yang kita sebut dengan namanya mol, jumlah mol. Nah jumlah mol itu lambangnya n kecil. Jadi definisikan adalah n sama dengan uh, massa total sistemnya. Ya. Jadi massa total yang si tabungnya kalau kita timbang itu berapa dibagi sama mr. M ini massa total sistem. Ya. Kalau mr ini ya kita sebut namanya massa molar gas. Massa molar gas. Jadi massa molar gas itu kayak satu molekul gas itu beratnya berapa sih? Kayak gitu. Kasarnya kayak gitu ya idenya. Jadi massa total sistem, massa seluruh gas yang ada di sistem tadi dibagi sama massa dari untuk satu berat satu molekulnya. Nah itu massa itu adalah mol. Jadi massa molar ini dia punya satuan gram per mol. Tapi kalau massa sistemnya biasa dalam ukuran gram. Kayak gitu. Nah jumlah mol ini bisa juga didefinisikan pakai definisi lain. Jumlah mol ini bisa kita definisikan sebagai jumlah total partikel atau jumlah total molekul yang ada di sistem tadi dibagi sama Na. Na ini kita sebut dengan namanya bilangan apa? Tahu nggak? Avogadro. Ya, bilangan Avogadro. Nilainya berapa? Bilangan Avogadro? Eh, 6,022 kali 10 pangkat 23. Kali 10 pangkat 3. Oke. Nah, N ini jumlah partikel. Jumlah partikel. Jadi maknanya dari bilangan Avogadro ini bisa kita artikan kayak gini. Kalau kita punya satu mol gas, kita punya satu mol gas dalam gelas gitu ya. Satu gelas itu ada satu mol gas. Artinya di dalam gelas tadi ada sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul di dalam. Kan ada banyak banget gitu. 10 pangkat 23. Nggak terhitung, bukan miliar lagi ya. Bukan triliun lagi. Tapi nggak tahu namanya apa prefix. Tapi yang jelas ada 10 pangkat 23 partikel di dalamnya. Jadi satu mol gas itu mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau kita punya misalkan 0, jadi bukan 0, deh. Misalkan setengah mol gas.
Setengah mol gas. Berarti maknanya setengah mol gas itu apa? Dia jumlah partikel ada berapa? Setengahnya dari bilangan Avogadro ya, Kak? Iya, setengah dari 6,022 kali 10 pangkat 3. Berarti kalau ada 100 mol gas, itu artinya 100 kali lipat dari bilangan Avogadro. Partikelnya yang ada di dalam. Gitu. Itu makna dari jumlah mol. Jadi jumlah mol sebenarnya dia cuma menunjukkan dalam sistem kita punya gas itu seberapa banyak. Gitu. Tapi definisi jumlah molnya bisa pakai dua ya. Bisa pakai massa dibagi massa molar atau jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Oke, sama sini paham? Paham, Kak? Kalau misalnya massa sistem tuh massa gasnya ya, bukan massa benda, massa wadahnya bukan. Bukan. Jadi massa gasnya doang yang ada di dalamnya. Tapi kan biasanya kalau pas kita nimbang, massa massa bendanya keukur juga kan? Ya kan? Massa tabungnya Mm-mm. keukur juga. Berarti cara Iya. nimbang massa gasnya doang gimana? Tahu kan? Massa dikurangi ya berarti massa Iya. totalnya dikurang massa wadahnya. Jadi kita timbang dulu tabungnya pas lagi kosong, dapatkan tuh massanya berapa. Habis itu kita isi gas, kita timbang lagi. Habis itu kita selisihin. Nah itu selisihnya sama dengan massa gasnya. Gitu. Mendekati sih, pasti nggak mungkin 100% sama dengan gitu. Kayak gitu. Jadi Oke. M-nya tuh massa gas. Dengan cara ngukurnya tuh tadi kalau di eksperimen. Kayak gitu. Nah jadi jumlah mol ini, si M ini, atau jumlah partikel itu adalah kuantitas yang kita gunakan untuk mengukur gas. Ya, karena gas tadi terlalu renggang, gitu. Jadi kita nggak bisa langsung pakai massa total atau massa jenis itu kadang nggak akurat. Nah gitu. Terus kalau kita udah bisa mengukur kuantitasnya, berarti sekarang kita bisa mengukur dinamika dari gasnya. Gitu kan, ya? Kan sebelumnya di bab fluida kita udah belajar ya, kalau misalkan fluida cair dikasih tekanan nanti dia bisa ngalir kan, gitu. Atau keadaannya bisa berubah, tadinya diam jadi bergerak. Nah di teori kinetik gas ini pun juga sama. Ketika si gas tadi dikasih tekanan, nanti bakal berubah keadaan dari gasnya. Nah, jadi kita punya yang namanya fungsi keadaan. Fungsi keadaan. Fungsi keadaan itu kalau suatu gas biasanya diukurnya pakai 3 variabel. Yaitu dia fungsi keadaannya bergantung sama tekanan gasnya, bergantung sama volume sistemnya, volume gasnya, dan juga bergantung sama temperatur gasnya. Gitu. Maksudnya fungsi keadaan itu gimana? Jadi gasnya awalnya punya tekanan sekian, punya volume sekian, temperatur sekian. Kalau kita ubah salah satunya, misalkan temperaturnya kita naikin, nanti pasti tekanan sama volume bakal berubah juga. Kayak gitu. Kayak contoh misal kamu punya balon, balon volumenya 1 liter. Kalau dipanasin apa yang terjadi sama balon? Balon dipanasin dibakar gitu Eh, ya. Mengembang berarti ya. Bisa mengembang kan ya, mengembang atau nanti meledak gitu kan ya. Hmm, Itu artinya ketika kita naikkan temperaturnya, variabel yang lain berubah, entah entah tekanan atau volume. Kalau misalkan di kasus balon tadi, yang nambah itu adalah volumenya, mengembang terus sampai si karetnya nggak bisa nahan, meledak. Ya. Kalau panci presto, atau panci presto, tahu. nah panci presto dipanasin. Panci presto itu kan pas dipanasin, volumenya cenderung nggak berubah ya. Nah tapi Hmm, kalau misalkan udah panas terus kamu buka, apa yang terjadi? Bisa meledak kan? Meskipun volumenya kurang nggak tahu. berubah. Oh, nggak pernah main panci presto. Ya, panci presto tuh harus hati-hati. Dia kalau habis dipanasin, terus itu harus dibukanya pelan-pelan biar udaranya keluar dulu sedikit-sedikit. Tapi soalnya kalau langsung dibuka kencang, itu langsung getar. Oh, Itu karena panci presto tuh prinsipnya adalah pakai termodinamika juga, pakai teori kinetik juga. Jadi pas dipanasin, volume pancinya kan dijaga konstan. Berarti volume gasnya konstan, gasnya nggak bisa mengembang. Tapi akibatnya tekanannya yang naik, hmm, tekanannya yang naik sampai tinggi banget. Jadi nanti kalau kita masak sesuatu pakai panci presto bisa jadi lunak, ya. Karena ditekan dari segala arah, oh. tekanan tinggi. Kayak Berarti gitu. kalau panci presto tuh T sama P-nya yang berubah, V-nya itu tetap gitu ya, Kak? Ya, benar. Kalau balon, P-nya tetap, P-nya berubah. Kayak gitu. Tapi bisa jadi ada juga kasus di mana T-nya berubah, P-nya berubah, P-nya berubah, jadi tiga-tiga berubah. Cuma ngebayanginnya mungkin agak susah gitu. Tapi pasti ada. Hmm.
gitu. Jadi itu yang disebut fungsi keadaan. Jadi satu variabel berubah, keadaan bendanya berubah juga semuanya. Gitu. Nah, kalau untuk gas ideal dia fungsi keadaannya dihubungkan oleh persamaan ini. PV sama dengan nRT. Nah, ini adalah persamaan keadaan untuk gas ideal. Jadi hati-hati kalau pakai persamaan ini berarti itu cuma berlaku untuk gas ideal aja. Kalau untuk gas yang nggak ideal, dia nggak berlaku. Kayak contohnya misalkan gas van der Waals, gas nyata gitu ya. Kayak gitu. Selain dinyatakan dalam nRT, dia juga bisa dinyatakan dalam ini, N besar KP. Ingat tadi N besar adalah jumlah partikel, kalau N kecil adalah jumlah mol. Nah, R ini yang kita sebut dengan namanya tetapan gas universal. Tetapan gas universal. Kayak gitu. Sementara kalau K, ini namanya tetapan Boltzmann. Tetapan Boltzmann. Ya. Yang mana, apa sih namanya, R sama K ini ada hubungannya. R itu bisa kita tuliskan sebagai tetapan Boltzmann dibagi sama bilangan Avogadro. Kayak gitu. Nah, aku nggak tahu sih tetapan Boltzmann ini angkanya berapa. Tapi kalau R, tetapan gas yang universal, itu dia bisa dua macam. Bisa 0,082. Nah, ini kalau misalkan kita satuannya pakainya atmosfer dikali liter per mol Kelvin. Jadi harus hati-hati, lihat dulu satuan tekanan sama volumenya apa. Tapi kalau kita satuan tekanan sama volumenya pakai satuan SI, gitu ya, berarti tekanannya dalam Pascal, terus volumenya dalam meter kubik, dia pakainya yang ini, 8,314 Joule per mol Kelvin. Gitu. Jadi kamu tinggal pilih pengen pakai yang mana bergantung dari tekanan sama V-nya itu variabelnya, satuannya apa. Kayak gitu. Tapi ada hati-hati jangan sampai ketukar. Nah, ini tetapan gas universal. Kayak gitu ya. Jadi suatu gas itu kalau gas ideal bisa ekspansinya atau kompresinya ketika tekanan dan lain-lainnya berubah itu bisa kita ukur dari pakai persamaan ini aja. Oke. Nah, terus yang namanya gas ideal dia memenuhi persamaan ini. Nah, tentunya persamaan ini diturunkannya ada asumsinya. Asumsi yang digunakan untuk gas ideal itu ada tiga biasanya. Asumsinya itu adalah yang pertama, tekanan pada gas ideal itu sangat kecil gitu ya. Jadi P-nya sangat kecil, sangat kecil. Terus yang kedua, selain P-nya sangat kecil, dia dia itu volumenya sangat besar, sangat renggang gitu ya. Sangat renggang. Jadi antara apa? Antara molekul satu dengan molekul dua kemungkinan jaraknya jauh-jauhan banget. Ketika dia bergerak di dalam si wadah. Terus yang ketiga, dia itu apa sih namanya? Kan ketika molekul bergerak dia bisa aja tabrakan kan antara satu molekul dengan molekul lain. Nah, tabrakannya itu bersifatnya elastik, bukannya elastik. Terus asumsi yang keempat, ini biasanya jarang dipakai sih asumsi keempat, karena udah diwakili oleh asumsi yang ketiga. Asumsi keempat itu adalah tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi antar partikel, antar molekul gitu. Kecuali melalui tumbukan. Maksudnya tidak ada interaksi gimana? Mungkin nanti bakal lebih jelas pas di semester 2. Kamu udah belajar tentang hukum Coulomb gitu ya, gaya Coulomb. Jadi kan gas itu kan punya muatan listrik. Nah, muatan listrik itu ntar bisa ada gaya listrik tarik menarik dari jauh. Nah, itu yang disebut interaksi. Jadi dia tarik menarik atau tolak menolak dari jarak jauh karena si muatan listrik tadi. Nah, ini dia diabaikan efek tadi, efek gaya listrik tadi. Jadi interaksinya cuma bisa terjadi lewat tumbukan aja ketika dia ketemu molekul tabrakan. Kayak gitu. Itu asumsi gas ideal. Kalau gas real kan nggak bisa diabaikan kalau kayak gitu. Oke. Nah, terus apa sih namanya untuk gas ideal? Kita bisa turunkan apa sih namanya beberapa variabel dinamik ya. Variabel dinamik itu ada apa aja? Ada tekanan, terus ada juga kecepatan. Ya. Tekanan dan kecepatan dari gas ideal.
dari gas ideal. Jadi di teori kinetik gas, gitu ya, teori kinetik gas, terutama untuk gas-gas klasik gitu, bukan cuma gas ideal doang, si gas ideal juga berlaku gitu. Itu ada prinsip yang namanya prinsip ekipartisi. Prinsip ekipartisi. Nah, prinsip ekipartisi ini menyatakan bahwa si energi kinetik ya, komponen energi kinetik dari masing-masing molekul gasnya itu dia berbanding lurus dengan temperatur gasnya dikalikan dengan konstanta Boltzmann dikali sigma. Gitu. Untuk tiap derajat kebebasan. Untuk tiap derajat kebebasan. Nah, jadi prinsip ekipartis ini kayak menghubungkan apa sih hubungan dari energi kinetik gerakan gas-gas tadi dengan temperatur. Nah, jadi kan si gas-gas itu kan bergerak-gerak ya kemana-mana. Gitu. Bergerak-gerak kemana-mana. Kalau dia bergerak, artinya dia bakal punya kecepatan kan ya. Kalau dia punya kecepatan, maka dia punya energi kinetik. Nah, sementara dari prinsip ekipartisi, oh ternyata energi kinetik dari gas itu berbanding lurus dengan temperaturnya. Gitu. Maknanya apa? Tahu nggak? Maknanya kalau udara lagi panas, udara lagi dingin gitu ya, itu sebenarnya tinggal ya kita lihat aja dari kecepatan udaranya, kecepatan molekul gasnya. Kalau udara lagi panas berarti kecepatan rata-rata molekul gasnya lagi tinggi, gasnya lagi bergerak banget, gitu ya. Terus gas yang bergerak tinggi tadi dia nabrak-nabrak kulit kita, makanya kita ngerasa panas. Itu juga kalau misalkan kecepatan molekul gasnya lagi kecil, berarti dia nabrak-nabrak kulit kita juga tapi pelan, makanya kita merasa dingin. Nggak ada transfer energi antara gas molekul gas tadi dengan kita, kayak gitu ya. Kak, kalau Kaknya itu konstanta Boltzmann yang tadi. Ya benar. Ini konstanta Ah, Boltzmann. berarti kalau lambangnya eh, apa itu tuh berbanding lurus, berarti bukan berarti setengah KT itu hasilnya Eka gitu. Bukan. Kenapa aku Ah, bilang bukan? Karena ini dia berbanding lurus untuk tiap derajat kebebasan. Nah, aku belum oh, jelasin derajat kebebasan itu apa. oke. Nah, derajat kebebasan itu ini kan si gas itu bergerak ada beberapa kemungkinan arah ya. Kalau dia bergeraknya cuma translasi, translasi dia kan geraknya cuma bisa gini kan, bisa bergerak ke arah sumbu X ke kanan, ke arah sumbu Y ke atas atau ke arah sumbu Z ya kan? Si gasnya. Dia bisa gerak ke kanan, bisa gerak ke atas, bisa bergerak ke depan gitu. Berarti ada tiga kemungkinan arah. Di sumbu X dia bisa gerak kanan kiri. Ya nggak? Itu sumbu pertama. Sumbu kedua di sumbu Y bisa gerak ke atas bawah. Terus di sumbu Z dia bisa gerak maju mundur. Tekannya. Ada tiga kemungkinan sumbu. Karena ada tiga kemungkinan sumbu, maka kita bilang untuk gerak translasinya dia punya derajat kebebasan sebesar 3. F ini adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasan tuh kayak nunjukin ada berapa banyak kemungkinan sih dia bisa bergerak. Kayak gitu. Nah ini untuk translasi doang. Gitu ya. Nah, jadi dari prinsip ekipartisi ini, kan dia ada tiga derajat kebebasan. Dan untuk tiap derajat kebebasan, dia energinya itu adalah setengah kT. Maka untuk kasus gas ideal yang bertranslasi doang, dia energinya adalah 3 per 2 kT. Karena per satu derajat kebebasan dia energinya setengah kT, terus kita punya 3 derajat kebebasan. Oke. Jadi ini adalah energi kinetik dari dari gas ideal yang bertranslasi. Ideal yang geraknya cuma translasi. Cuma translasi. Kayak gitu ya. Nah, ini prinsip ekipartisinya. Nah, gimana sekarang kalau misalkan gasnya bukan cuma bertranslasi, tapi bisa berotasi molekulnya, gitu. Nah, biasanya di gas ideal itu kita bagi-bagi jadi beberapa kasus. Ada kasus gas ideal monoatomik, ada kasus diatomik, triatomik, dan seterusnya gitu ya. Pokoknya atomnya nambah terus. Nah, kalau monoatomik gimana? Monoatomik itu adalah gas ideal yang satu molekul itu cuma ada satu atom. Contohnya apa? Gas-gas mulia. Gas mulia kan rumus kimianya gini dong ya, kayak argon gitu, AR.
terus neon, terus helium gitu ya. Jadi kita bisa menemukan gas helium di alam ya udah satu atom, satu molekul, satu atom aja sih. Cuma helium satu biji terbang-terbang gitu. Dia stabil dalam kondisi itu. Nah, itu kita sebutnya gas ideal monoatomik. Nah, kalau monoatomik kayak gini, kayak si gas mulia ini, dia cuma bisa bertranslasi aja. Nah, kalau diatomik, berarti dia yang rumus kimianya ada dua. Ada dua atom gitu ya, dalam satu molekul. Contohnya apa? Tahu nggak? H2, H2, terus, hidrogen. terus apa lagi Terus ya? oksigen, O2, oh ya, O2. Terus apa lagi? Nah, N2, ya, nitrogen. Ya. nitrogen, terus klorin juga sama Oh, Cl. Cl2. Nah, ini dia apa sih namanya, merupakan gas-gas yang satu molekulnya itu ada dua atom. Jadi molekulnya membentuk ikatan kayak gini. Kayak gitu. Oke. Ini O2 misalkan, ini H2 misalkan, ini H, ini H. Kan ini. Nah, ini kalau kita lihat kan bentuknya tuh mirip kayak batang yang di ujungnya tuh dikasih sama dua ini, dua bola. Gitu. Nah, kalau kayak gini sistemnya, maka dia bakal punya pusat massa. Kalau dia punya pusat massa, dia bakal punya sumbu rotasi. Artinya gerakannya bukan translasi aja, tapi ada dua. Bisa translasi, bisa juga rotasi. Kalau misalkan dia monoatomik, kan satu atomik cuma kayak satu titik gitu kan. Ya, berarti dia cuma bisa geser-geser geraknya. Tapi kalau di atomik, dia karena ada pusat massa dia bisa muter kan. Muternya tuh bisa kayak gini. Kalau lihat kamera, bisa apa? Bisa sumbunya itu terhadap ini sumbu azimut kayak gini, atau terhadap sumbu polar vertikal kayak gini muternya. Kayak gitu. Kebayang? Jadi ada dua kemungkinan arah putar. Putaran pertama tuh sumbunya yang ini, yang sumbu azimut. Ya. Kalau pakai bumi berarti arah ekuatornya. Jadi muternya kayak bumi. Terus satu lagi sumbu polar. Sumbu polar tuh kayak gini. Yang dari kutub utara ke kutub selatan atau sebaliknya. Kalau di bumi. Ada dua kemungkinan sumbu rotasi. Kalau yang muternya kayak roll gitu enggak, Kak? Roll. Roll gimana? Kayak pensilnya di roll gitu. Oh, yang gini. Ya, 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 kayak Nah, gitu. kalau dia kayak gini tuh kan nggak kelihatan muter karena yang apa oksigen hidrogen di kanan sama hidrogen di kiri tuh kita anggap kayak titik aja gitu. Kalau Oh. kayak titik aja kan pas kita motor kayak gini nggak kelihatan motornya kan Mhm. atau kayak gini. Kecuali kalau dia bola. Kalau bola ya iya kelihatan motornya. Tapi kita anggap si per atomnya itu kayak titik aja. Jadi kita lihat Hmm. rotasinya tuh rotasi yang dominan, yang kelihatan jelas kalau dia rotasi. Kalau yang dominan berarti ya kayak gini atau nggak gini. Kalau kayak gini nggak terlalu kelihatan dia rotasi. Kelihatannya kayak cuma translasi maju aja. Ya nggak? Oh, iya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau di atomik dia nambah dua lagi derajat kebebasannya, yaitu rotasi. Ada dua tumbuh rotasi. Berarti derajat kebebasannya sekarang jadi 5. 5 itu adalah 3 dari translasi, Hmm. terus ditambah sama 2 dari rotasi. Kayak gitu. Hmm. Nah, kalau triatomik, ntar bakal lebih kompleks lagi gerakannya. Dia selain bisa berotasi, bisa juga nanti berosilasi, getar gitu. Molekul. Oh. Contoh triatomik itu apa? Oh, air, H2O. H2O, kalau ingat di kimia kan dia bentuk molekul gini ya. Ini ada O-nya di tengah, terus ntar H-nya kayak gini, nggak bentuk huruf V. Ya, ini yang biru atom H-nya, terus yang merah itu atom O. Nanti dia molekulnya tuh bisa berotasi. Mungkin aku contohin animasinya kali ya. Uh, Boleh, Kak. Simulation of triatomic molecule. Mana ya? Oscillation of triatomic molecule. Mode of vibration in triatomic. Nah, ini nih. Nah, di YouTube apa tuh? Kelihatan nggak share screen yang ini? Iya, kelihatan.
Nah, ini molekul triatomik ya. Dia bisa berosilasi kayak gini. Jadi bisa getar gini. Ini kita sebutnya mode simetrik gitu. Jadi geraknya bareng. Si hidrogennya bisa getarnya kayak gini tuh bareng. Terus satu lagi ada mode antisimetrik. Jadi geraknya ganti-gantian. Gitu. Nah, atau bisa skittering kayak gitu. Atau satu lagi rocking. Tapi yang jelas antara dia mau simetrik yang kayak gini sama antisimetrik kayak gini atau skittering yang kayak gini sama satu lagi rocking yang kayak gini, dia gerakannya kalau kita lihat getarannya ada dua. Duanya itu adalah satunya terjadi barengan kayak yang rocking kan kayak gini. Atau tadi yang kalau simetrik itu berarti kayak gini. Jadi naik turunnya bareng atau goyangnya bareng kayak gitu. Sama satu lagi yang ganti-gantian. Ganti-gantian kalau yang antisimetrik berarti gini kan. Tapi kalau misalkan yang apa sih namanya? Yang tadi yang skittering berarti yang kayak gini. Gitu. Jadi ada dua mode getar. Mode getar yang geraknya bareng sama gerak yang satu lagi yang geraknya ganti-gantian. Entah bagaimanapun getarannya gitu. Itu kalau kasusnya triatomi. Oke. Jadi karena ada dua mode getar, pindah ke layar yang karena ada dua mode getar, maka ya derajat kebebasan nambah dua lagi. Untuk kasus triatomi, derajat kebebasannya sekarang jadi 7 ya. Berarti 7 itu 3 dari translasi, 2 dari rotasi, tambah 2 dari vibrasi tadi. Ini translasi, ini rotasi, yang ini vibrasi. Jadi yang vibrasi itu yang satunya yang barengan, yang satunya lagi yang gantian gitu. Ya, kayak gitu. Mau gimana pun arahnya ya, mau tadi yang kayak gini atau yang gini gitu. Tapi yang jelas satunya terjadi barengan, satunya enggak, gantian. Hmm. Jadi ada dua modelnya, kayak gitu. Nah, jadi total sekarang derajat kebebasan ada 7. Jadi makin banyak atomnya, makin banyak nanti gerakan variasi yang aneh-aneh. Kalau misalkan untuk 4 atom, aku nggak tahu namanya. Misalkan 4 atom gitu, nggak tahu. Itu ntar nambah lagi derajat kebebasannya pasti. Cuma kalau untuk gas ideal, kita modelinnya sampai 3 aja. Kalau udah 4 atom itu udah lebih kompleks udah kan. Gitu. Nah, cuma kalau di ujian sih biasanya keluar sampai diatomik aja. Bahkan monoatomik bahkan yang sering. Kayak gitu ya. Nah, jadi, nah ini kan energi kinetiknya, kalau dari prinsip ekipartisi, kalau dia translasi aja 3/2 kT kan. Nah, berarti kalau misalkan, kalau yang apa, kalau yang di atomik kan bisa rotasi juga selain translasi, berarti energi kinetiknya jadi ini. Untuk yang di atomik, EK-nya jadi 5 per 5 2. per 2 KT. Kalau yang triatomik gimana? 7 per 2 KT. Yes. Atau secara umum, dari prinsip ekipartisi, energi kinetiknya itu bisa kita tuliskan sebagai F/2 kT. Dengan F-nya itu adalah Oh ya, si derajat. derajat kebebasan, degree of freedom. Derajat kebebasan. Kayak gitu ya. Nah, ini energi kinetik. Tapi untuk satu molekul aja. Gitu. Oke. Okay. Nah, kita bisa definisikan suatu energi yang baru. Kan tadi kita punya sistem satu tabung gas gitu ya. Itu kan molekul gasnya bukan cuma satu kan. Ada 10⁻23. Ada banyak banget. Nah, kita bisa definisikan variabel baru yang kita sebut dengan namanya energi internal atau energi dalam. Energi dalam. Nah, energi dalam itu adalah lambangnya U atau beberapa buku ada juga pakai in kayak gini. Itu sebenarnya adalah total dari semua energi ini ya, total dari semua energi kinetik gasnya. Jadi tiap molekul tuh kita jumlahin energi kinetik gasnya. Hmm. Nah, kalau satu molekulnya energinya segini, terus ada N buah molekul, berarti kan EK1 tambah EK2 tambah EK3 sampai EN kan. Ya enggak? Hmm. Tapi satunya tuh ini, F/2 kT, maka EK2-nya sama juga kan, F/2 kT juga.
Ini F per 2 kali juga. Dan seterusnya. Sampai ke N. Berarti ini kalau dijumlahin jadi apa? Jadi sigma. Bukan sigma doang. Tapi R dikali F per 2 KT. Iya nggak? Oh, Kalau ya, ya. ini kan Karena ada sebanyak N. ada sebanyak N dan suku yang dijumlahin sama semua. Gitu. Berarti ya udah, energi dalamnya itu adalah ini, atau aku tulis kayak gini, F per 2 N KT kayak gitu. Nah, ini energi Kalau dalam. Kenapa? kalau derajat kebebasannya beda-beda gimana, Kak? Nah, biasanya terusnya gini, kita tinjau apa sih namanya gas ideal itu yang homogen. Ah, Homogen itu dalam artian satu tabung, ya gasnya sama. Jadi kayak hmm, misalkan satu tabung ya udah diatomik semua. Terus satu tabung isinya triatomik semua. Berarti F-nya sama semua kan dari kebebasan untuk hmm. temperatur yang sama. Tapi kalau misalkan gasnya dicampur, nah itu beda kasus lagi. Nah itu bahasan nanti ketika kamu udah ngambil fisika statistik. Ada pencampuran gas. Jadi bisa aja diatomik sama triatomik digabung. Nah, nanti energi totalnya kayak gimana? Nah itu udah beda cerita lagi. Lebih kompleks bahkan. Tapi ya udah kita batasi kasus di mana dia homogen aja gitu. Homogen gasnya. Jadi jenisnya sama. Oke. Pertanyaan bagus. Serius. Jadi kalau jenisnya sama ya maka derajat kebebasannya sama. F-nya sama. Oke. Kayak gitu ya. Jadi cukup kita tentukan di awal ya udah kita pakai aja. Kayak gitu. Oke. Hmm. Nah, terus dari energi dalam ini kita bisa cari yang namanya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata kuadrat. Kecepatan kecepatan rata-rata akar kuadrat atau RMS gitu. Ribet banget namanya. Nah, jadi energi dalam ini kan tadi sama aja kayak total dari energi kinetik untuk semua molekul gitu. Nah, kita bisa tulis energi dalam ini nilainya sama dengan energi kinetik rata-rata untuk tiap molekul. Jadi ntar kita bisa tulis setengah M V rata-rata kuadrat. Gitu ya. Jadi kayak apa sih namanya? Kan ada setengah MV 1 kuadrat, setengah MV 2 kuadrat, setengah MV 3 kuadrat. V-nya bisa jadi beda-beda dia nilainya. Nah, tapi kalau kita rata-rata, jadinya setengah MV rata-rata kuadrat, itu nilainya sama dengan si energi dalamnya tadi. V yang ada garisnya, ini namanya, ini adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Ya gitu. Nah, tadi kan U-nya itu adalah ini ya, F per 2 NKT. Jadi, F per 2 NKT sama dengan setengah M V rata-rata kuadrat. Berarti V rata-rata kuadratnya itu adalah F dikali N KT dibagi sama masanya kan. Kayak gitu. Masa gasnya. Nah ini kalau kita akar, kedua ruasnya kita akar. Gitu. Nah inilah yang kita sebut dengan namanya VRMS, root mean square. Jadi akar dari V rata-rata kuadrat. Itu VRMS. Jadi VRMS itu sama dengan ini, yang ruas kanan. Akar F dikali N KT per M. Atau bisa juga kalau kita substitusi tadi kan ini ya, mol itu adalah N dibagi MA. Terus si K sama konstanta Boltzmann sama R tuh hubungannya adalah R sama dengan konstanta Boltzmann dibagi sama N. Apa kebalik? Tadi yang di atas. Oh kebalik. Benar ya, R sama dengan K apa M. Nah ini kalau dua ini kita substitusi ke sini, nanti kita bisa juga VRMS kita tuliskan dalam F dikali R T dibagi MR. Dibagi MR. Di akar. Kayak gitu. Oke. Nah ini VRMS. F-nya itu derajat kebebasan. Nah, tapi biasanya yang kita lihat si gasnya itu cuma bertranslasi aja. Jadi kalau untuk kasus monoatomik kan F-nya 3 ya. Maka VRMS-nya itu adalah akar 3RT dibagi sama massa molar itu. Gitu. Nah, VRMS itu apa sih? Kebayang nggak VRMS itu? Itu dari root Atau mean square. Kan kalau kecepatan rata-rata. kan kalau
Kecepatan rata-rata itu adalah ya tiap molekulnya gerak di rata-ratain kan. Mhm. Nah, tapi kalau period mean square itu adalah cara ngerata-ratain aja yang berbeda. Kan kalau kalau kita punya variabel gitu ya, rata-rata dari variabel A itu apa? Rata-rata dari variabel A average gitu. Itu adalah Jumlah A1 A1 tambah A2 tambah A2 tambah A3 sampai A ke N gitu ya. Dibagi sama jumlah A, N-nya. dibagi sama N ya gitu. Nah, tapi kalau Mhm. misalkan RMS, ARMS itu adalah kita kuadratin dulu. A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat dan seterusnya sampai AN kuadrat baru dibagi ke N. Berarti kan kita dapat nilai rata-rata dari A kuadrat ya nggak? Mhm. Terus nilai rata-rata dari A kuadrat itu kita akarin. Nah, itu adalah ARMS. Kayak gitu. Terus terus kenapa harus dikuadratin dulu baru diakar? Pertanyaannya gitu. Iya. Karena gini, ingat kecepatan itu kan vektor. Ya. Mhm. Misalkan ada molekul gerak ke kanan dengan kecepatan 1 meter per second. Molekul gerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per second juga. Berarti kecepatan rata-ratanya berapa? Nol. Iya nggak? Oh, karena vektor ya. Karena vektor satunya positif ke kanan, satunya negatif ke kiri. Besarnya sama. Jadi nol. Iya, Nah, iya. tapi kalau RMS kita kuadratin dulu, berarti kan satunya ke kanan positif satu, satunya ke kiri positif satu. Jadi kalau dijumlahin positif 2 dibagi 2, 1. Jadi kita dapat ternyata kecepatan RMS-nya nggak nol. Karena kalau Ah, kecepatan rata-rata nol, kita bisa jadi misleading. Misleadingnya kenapa? Kita ngiranya gasnya itu benar-benar diam. oh iya. Kan Mhm. ada dua maknanya. Kalau kecepatan rata-rata nol bisa jadi satu ke kanan, satu ke kiri, atau ya beneran diam, ya nggak? Mhm. Tapi kalau ternyata dia bergerak gimana? Makanya yang kita gunakan RMS. Kalau RMS ya udah nilainya kan nggak mungkin nol. Maka otomatis Karena dia yang pasti beda. ya maka otomatis pasti kita tahu bahwa gasnya itu bergerak kayak gitu. Mhm. Supaya nggak ada yang negatif gitu ya, Kak. Jadi dikuadratin. Ya benar. Nanti di Mhm. semester 2 kamu bakal belajar tentang analisis sinyal arus AC gitu ya. Dia arusnya kan beroscilasi. Nanti kamu bakal nemu juga tegangan RMS, arus RMS gitu. Itu dipakai buat apa? Itu dipakai buat apa sih namanya kalau di rata-ratain doang bisa jadi nilai rata-rata itu nol. Seolah-olah nggak ada tegangan atau nggak ada arus. Padahal arusnya itu ngalir dalam bentuk AC gitu. Hmm. AC itu kan arusnya goyang-goyang. Makanya yang dicari itu nilai RMS-nya. Karena RMS kan nggak mungkin nol. Nah, jadi kelihatan dia goyang-goyang berapa. Gitu. Itu ya itu makna fisis RMS saja sih. Tapi kalau makna matematiknya ya kayak gini. Tinggal beda cara rata-ratain. Oke. Oke. Nah, terus kita bisa juga ngedefinisikan variabel lain selain VRMS ya. Ada juga namanya tekanan. Tekanan itu berbanding lurus gitu. Tekanan dari gas ideal gitu ya. Tekanan gas ideal. Tapi ini aku nggak nurunin ya. Penurunannya ada di Halide kalau kamu mau cek. Tekanan dari gas ideal itu bergantung sama VRMS nih. Bergantungnya ke mana? Bergantung itu adalah ini aja. Jumlah mol dikali massa molar gitu. Dikali VRMS kuadrat dibagi sama 3 kali volume. Kayak gitu. Ini aku kalau bikin V yang ada atasnya gitu berarti itu maknanya volume gitu. Nah, ini tekanan dari gas ideal. Gitu. Jadi dia bergantung sama RMS ya. Jadi artinya kalau kamu dapat kecepatan RMS, kamu juga bisa bakal dapat ini apa sih namanya tekanan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Maksud tekanannya tuh jadi tekanan seluruh gas gitu, yang Iya, rata-rata. iya tekanan seluruh gas ya. Jadi kan tabung tabung tuh punya tekanan gitu kan ya. Kayak misalkan kita punya tabung kan ada barometernya, ada tekanan. Sama kayak di ban motor atau ban mobil gitu kan ada tekanan tekanan gas di dalamnya kan yang Hmm. diukur gitu. Nah, tekanan itu ternyata bergantung sama kecepatan. Jadi kan di dalam ban mobil tadi, si molekul gasnya kan gerak-gerak. Mhm. Nah, karena dia gerak-gerak, dia nabrak-nabrak kan. Nabrak-nabrak Iya. dinding. Nah, tabrakannya itu kan nanti ada perubahan momentum. Nah, karena perubahan momentum di tabrakan tadi, bakal ada gaya. Nah, karena ada Mhm. gaya, maka ada tekanan. Ingat kan perubahan momentum itu berbanding lurus sama ini kan ya? Sama impuls, ya nggak? Impuls Mhm. itu adalah F delta T.
Artinya kalau ada perubahan momentum karena si molekul nabrak-nabrak dinding, kita bakal dapat gaya. Dan ingat, tekanan itu didefinisikan adalah gaya persatuan luas. Jadi kalau ada gaya yang bekerja pada si dinding yang ditabrak tadi, maka pasti ada tekanan. Hmm. Kayak gitu. Jadi tekanan tuh muncul karena tadi molekulnya nabrak-nabrak. Hmm. Kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup Kak. Kalau gitu kita lanjut dulu. Nah, terus molekul dari gas ini kan dia geraknya random. Gerakannya random. Karena gerakannya random artinya gini. Dan tiap gas ini kan bisa tabrak-tabrakan kan molekul. Berarti misalkan kayak gini, ini ada banyak gas. Ini ada molekul 1, molekul 2, molekul 3, molekul 4. Ketika molekul 1 ini bergerak ke molekul 2, terus dia tabrakan. Terus dia molekul bergerak ke molekul 3, dia tabrakan. Dia bergerak ke molekul 4, dia tabrakan. Ini. Tapi kan jaraknya beda-beda ya. Ya nggak? Dari 1 ke 2 misalkan jaraknya R1. Ini misalkan R2. Dari 3 ke 4, R3. Jadi ketika molekul itu bergerak, nabrak, jeder, terus mantul, terus nabrak lagi, itu jarak yang terjadi antara tiap tabrakan itu bakal beda-beda. Oke. Nah, kita bisa definisikan nilai rata-ratanya. Gitu. Nilai rata-ratanya itu adalah kita sebut dengan namanya mean free path. Mean free path. Nah, mean free path itu bisa digambarin gini. Dia molekul itu bisa jalan seberapa jauh sih sebelum akhirnya nabrak nilai rata-ratanya. Nah, itu didefinisikan kayak gini. 1/akar 2 dikali Pi dikali D kuadrat dikali N per volume. Gitu. Gitu ya. D ini adalah diameter. Diameter molekulnya. Terus kalau N itu jumlah partikel. Jumlah partikel. Sama kalau V itu adalah volume total gasnya. Volume total gas. Gitu ya. Maknanya apa? Maknanya kalau jumlah partikel itu banyak banget, N-nya besar gitu ya. Si gasnya itu cuma bisa jalan, Pak. Jalan bentar, jalan singkat gitu pendek, habis itu nabrak. Dia nggak bisa jalan jauh-jauh gitu. Min free path kecil. Kalau min free path gede artinya ketika gasnya jalan, dia bisa jalan agak jauh, baru dia nabrak lagi. Kayak gitu. Itu makna dari min free path. Jadi kayak nunjukin jalan seberapa jauh sih jalan rata-rata yang bisa dia tembus sebelum akhirnya dia tabrakan. Kayak gitu ya. Jadi kayak cuma nunjukin kuantitas gasnya aja sih. Gimana? Kayak gitu. Untuk seluruh atom gas itu. Kenapa? Min free path itu untuk seluruh partikel gasnya atau salah satunya. Ya, untuk seluruh partikel gasnya. Hmm. Kan gerakannya random semuanya gitu ya. Bisa jadi ini tabrakan, terus tabrakan sama yang ini. Gitu. Nah, Hmm. jarak antar tabrakan itu seberapa jauh? Kayak Jadi gitu. seragam gitu ya. Dianggapnya seragam. Makanya dibilangnya mean free path. Mean itu kan artinya Oh apa? iya, rata-rata. Rata-rata. Padahal sebenarnya mah beda. Jarak tabrakannya beda-beda. Kayak ini kan Iya. nabrak ini R1. Bisa jadi ini nabrak lagi jaraknya adalah R4. Beda-beda. Tapi di rata-rata jadinya sama dengan mean free path. Gitu. Oke. Nah, terus ini kita baru ngedefinisiin variabel dinamik dari si gasnya gitu. Jadi gas itu bisa bergerak, ada kecepatan, ada energi dalam, sama satu lagi ada tekanan dan juga main free path. Nunjukin variabel kinematika dan dinamikanya. Nah, tapi kan si gas tadi ketika dia bergerak, selain kecepatan yang berubah, tekanan yang berubah, dia juga bisa temperatur yang berubah. Kan? Nah, sekarang kita tinjau properti dari transfer energi yang dilihat dari temperatur gasnya. Gitu. Nah, jadi si gas itu bisa menerima energi atau memancarkan energi dalam bentuk panas, gitu ya, kalor, kalor pada gas. Nah, tadi kan dari prinsip ekivalensi kelihatan ya, kalau ternyata temperatur itu berbanding dengan energi kinetik dari si gasnya. Gitu ya. Artinya kalau temperatur gasnya meningkat, gerakan partikel gas juga makin kencang.
Nah, gimana caranya kita meningkatkan temperatur? Bisa aja dengan kita kasih energi dari luar. Nah, energi dari luar itu yang kita sebut namanya kalor. Bisa kita panasin gitu ya, buat naikin temperatur. Nah, kalor itu didefinisikannya adalah bisa kita hitung pada sistem gas gitu ya, pakai C dikali delta T. Ini kalau misalkan C-nya konstan, C-nya berupa konstan. Kalau misalkan C-nya berupa fungsi terhadap temperatur, maka integral C delta. Ini kalau C-nya fungsi temperatur. Nah, terus si C ini apa? C ini variabel yang kita sebut dengan namanya kalor jenis. Kalor jenis molar gas. Jadi dia satuannya itu adalah Joule per mol Kelvin gitu ya. Kayak gitu. Atau kapasitas kalor di beberapa buku bilangnya. Oh sorry, ini kurang N, kurang N. Jadi jumlah molnya dikali C dikali delta T. Terus kalau misalkan ini berarti ya kayak gini, integral kayak gitu ya. N dikali C delta T. N dikali C delta T. Kalau jenis molar gas. Nah, kalau jenis molar gas itu yang nunjukin kalau misalkan kita kasih kalor sekian, dia temperaturnya bisa naik seberapa jauh sih? Ya, misal gasnya kita panasin pakai energi 1000 joule. Kan gasnya kalau beda beda gas panasnya beda-beda ya. Kayak contoh misalkan hidrogen, dia lebih cepat dibandingkan kalau kita manasin argon. Temperaturnya naiknya bakal lebih cepat di hidrogen dibandingkan argon. Kayak gitu. Itu dilihat dari nilai C-nya berapa. Makin gede nilai C-nya, pastinya makin susah dia buat dipanasin. Makin susah dia buat dipanasin. Kalau C-nya makin kecil, makin gampang dia buat dipanasin. Gitu. Oke. Oke. Nah, terus si kapasitas kalor ini itu bisa kita cari atau bisa kita definisikan dalam beberapa kasus. Kasus pertama itu adalah kasus di mana apa sih namanya, tekanan dia dipanasin dalam kondisi volume konstan. Pemanasan pada kondisi volume konstan. Jadi pas dipanasin volumenya nggak boleh berubah. Pemanasan pada volume konstan. Nah, ketika gas dipanaskan dalam volume konstan, maka CV-nya itu apa sih namanya? C-nya kita ganti sama variabel yang ada indeks V-nya gitu ya. C-nya itu adalah CV. CV ini adalah kapasitas kalor pada kondisi volume konstan. Hmm. Nah, terus apa sih namanya? Untuk gas ideal, CV-nya ini adalah sama dengan F per 2 dikali tetapan gas universal. Jadi F per 2 dikali F. Kalau gas ideal yang monoatomik berarti CV-nya berapa? 3/2. 3 per, 3/2 R. ya, 3 per 2 R. R-nya itu konstanta Boltzmann. Bukan, konstanta gas ideal yang 8,314 tadi. Iya, yang R awal. Kalau konstanta Boltzmann itu KF. K. R di apa? Iya, R dikali M Hmm. gitu. Nah, terus ketika berarti dia kan konstanta aja kan ya nilainya CV-nya untuk gas ideal. Iya. Ini berupa konstan. Nah, berarti kita bisa ngitung kalornya pada kondisi pemanasan di volume konstan itu adalah tinggal CV dikali delta T. Dan oh, Berarti jadinya dikali M. N. Berarti 3 per 2 MR delta T. Gitu. Hmm. Ini adalah kalor suatu gas ideal yang dipanaskan pada volume konstan. Gitu ya. Nah, terus ada selain pemanasan pada volume konstan, ada lagi pemanasan pada pada tekanan konstan. Tekanan konstan. Kalau tekanan konstan berarti C-nya sama dengan CP sekarang.
CP itu adalah kapasitas kalor pada tekanan konstan. Gitu ya, Hmm. tekanan konstan. Nah, kalau untuk gas ideal CP-nya itu didefinisikan sebagai CV ditambah sama R. Jadi kapasitas panas pada volume konstan ditambah sama tetapan gas universal. Nah, tadi kan CP itu apa? F per 2 dikali R kan? Ya, F per 2. Maka CP bisa kita tulis apa? F per 2 kali F per 2 kali R tambah R gitu kan ya? R. Ya, R-nya Atau keluar. kalau 1 plus F per 2 dikali R. R. Kayak gitu. Nah, ini CP untuk gas ideal. Tapi ingat ya, hubungan ini cuma berlaku untuk gas ideal aja. Hmm. Kalau gas yang nggak ideal nggak boleh lagi ini. Kayak gitu. Nah, terus satu hal lagi. Oh ya, yang tadi aku lupa bilang, kalor pemanasan pada volume konstan itu kalornya ternyata nilainya sama dengan perubahan energi dalam delta U 3 per 2 NR delta T kayak gitu. Nah, ini dapatnya dari mana nanti bakal lebih jelas pas kita bahas tentang hukum satu termodinamikanya. Nah, terus berarti kalau kalor pada pemanasan tekanan konstan ya, Q-nya sama dengan I sama dengan N R CP CP delta T delta sama T. dengan Berarti jadinya NR N dikali 1 plus F per 2 dikali kali delta T. delta T. Kayak gitu ya. Nah, ini kalor yang terjadi pada gas ketika gas ideal ya, dipanaskan pada kondisi panas konstan. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau yang volume konstan itu berarti, oh iya ya, nggak jadi Kak. Belum. Oke. Belum. Oke, nah ini adalah variabel yang menghubungkan tentang transfer energi dalam bentuk panas pada si gasnya. Nah, sekarang kita sebelum aku kasih contoh soal gitu, kita bahas bagian terakhir dari konsep teori kinetik gas ideal, yaitu tentang proses-proses yang bisa terjadi pada gas ideal. Oh iya Kak, maaf mau nanya dulu. Oh ya, kenapa? Itu cuman tekanan sama volume konstan, berarti nggak ada suhu konstan gitu. Ada. Nah, ini di bagian proses-proses ini. Akan aku jelasin. Oh, dipisah aja ya. Ya. Nah, jadi proses pada gas ideal tuh di PPB biasanya dibahas 4. Dibahas 4. Empatnya apa aja? Yang pertama itu ada proses isobarik gitu ya. Oh, Isobarik itu adalah tekanan konstan. Jadi si gasnya itu dipanasin atau diubah-ubah variabelnya gitu ya. Tapi tekanannya nggak boleh berubah. Tekanan konstan. Terus ada lagi apa? Selain isobarik. isokorik ya. Isokorik atau isokolum ya. Nah, ini si gasnya itu dipanasin, tapi volumenya harus Tetap. volumenya tetap. Nah, terus ada juga ya, kayak yang tadi kamu tanyain, isotermal namanya. Nah, ya. Isotermal itu adalah gasnya bisa dipanasin, jadi bisa dikasih kalor gitu ya. Tapi pas dikasih kalor bukan temperatur yang nambah, tapi tekanan sama biasanya ini ya, tekanan sama volume yang berubah. Atau ya gasnya nggak usah dipanasin, nggak usah kita kasih kalor, tapi kayak ditekan-tekan. Oh iya. Kan bisa juga. Nah, itu isotermal. Jadi T-nya tetap. T-nya tetap. Ya. Nah, terus ada lagi satu lagi prosesnya, namanya proses adiabatik. Nah, kalau adiabatik, ini prosesnya itu P, P sama T-nya itu bisa berubah semua. Tapi selama PV dan T-nya berubah, itu kita nggak boleh ngasih kalor. Jadi temperaturnya bisa berubah, tapi berubahnya bukan gara-gara kita kasih panas. Kayak gimana? Ya berubahnya misalkan kayak karena kita kasih tekanan. Kamu tahu pompa sepeda nggak? Ya, tahu. Nah, pompa sepeda kan kalau kamu pompa terus itu bisa panas kan?
pernah nyoba nggak? Kayak pompa kencang gitu, Pernah, lama, pernah, lama terus pernah. kamu pegang obat. Nah itu proses adiabatik sebenarnya. Ya Ah, nggak pure adiabatik sih. Jadi apa sih namanya? Kita nggak ngasih panas ke si pompanya. Yang kita kasihkan ada tekanan. Terus hmm, volumenya berubah, keluar masuk keluar masuk. Tapi karena kita ubah tekanan sama volumenya, temperatur dari si pompanya juga naik. Gitu. hmm. Itu proses adiabatik. Jadi Q-nya harus nol. Gitu. Oh ya, kayaknya no. Hmm. Kalornya nol, tapi apa sih namanya? P, V, V, T P-nya berubah. berubah. Nah, kalau ini berarti isobarik, yang berubah itu apa? Bisa mati aja. Hmm. Kalau ini berarti isobarik yang berubah P sama P T. sama T. Kalau isotermal, Berarti P P, sama V. P Ya. sama P yang kayak gitu. Nah, terus kita bisa dapat persamaan keadaan yang menghubungkan perubahan tekanan dan lain-lainnya gitu ya. Kalau misalkan untuk gas ideal kan munculnya dari PV sama dengan nRT. Hmm. Nah, pada proses-proses ini, isobarik, isokorik, isotermal, adiabatik itu kita asumsikan gasnya nggak bocor. Kalau nggak bocor berarti N-nya konstan, gitu ya. Hmm. Nggak ada gas yang keluar. Gitu. Kalau konstan kan berarti yang diroskan konstan apa? Yang NR-nya konstanta kan ya? Ingat, Iya. NR-nya konstanta. Kalau isobarik, P-nya konstan berarti bisa kita buat, kan V-nya berubah sama T-nya berubah. Bisa kita buat gini kan. V per T sama dengan N R per P. Yang mana ini konstanta. Ya nggak? Hmm. Jadi kita bisa dapat V per T sama dengan konstan. Atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Gitu. Jadi ketika kita ubah temperatur gasnya dari T1 sampai T2, kita bisa lihat pertambahan volumenya kayak gimana. Kayak gitu. Kalau isobarik berarti gimana? Kan Berarti V-nya konstan. Berarti P per T P per T sama sama dengan dengan NR per V. Yang mana NR per V-nya ini nilainya harus konstan. konstan. Berarti nanti kita dapat T1 per Satu T1 sama dengan P2 per per hmm. T2. Kayak gitu. Kalau isotermal, P sama V-nya PV sama dengan NRT. Yang mana NRT-nya itu nilainya konstan. konstan. Berarti nanti kita bisa dapat T1 V1 sama dengan V2 V2. V2 V2. Kayak gitu. Nah, kalau diabatik gimana? Kalau Oh. kalau diabatik dia ada ini, ada persamaan keadaan khususnya. Persamaan keadaan khusus itu kayak gini. P dikali V pangkat gamma itu nilainya konstan. Atau nanti kita bisa Hmm. dapat V1 pangkat gamma sama dengan P2 pangkat gamma. Gitu. Gamanya itu apa, Kak? Nah, gamanya ini yang kita sebut dengan namanya konstanta Laplace. Yaitu didefinisikan adalah CP dibagi CV. Ini konstanta Laplace. Oh, kalau jenis saat tekanan tetap dibagi, kalau jenis saat volume tetap. Ya, benar. Nah, konstanta Laplace ini kalau untuk gas ideal ya, dia nilainya pasti selalu konstan. Karena CP sama CV-nya juga kan konstanta. Ya. Ya, Contohnya adalah gas ideal yang monoatomik. Monoatomik. Monoatomik tadi derajat kebebasannya berapa? 3/2. Derajat Eh, kebebasannya oh ya 3. 3. 3. Berarti CV-nya 3/2 eh N eh 3/2R. R. Oh iya, Pak. CP-nya apa? Ayo. Eh, Berarti CP apa? satu satu CP ditambah tambah R kan ya? iya R Berarti 3/2R ditambah R. tambah Ini berapa? ya 5 per satu 2 R kan ya? lima. Oh iya. Berarti nanti Hmm. gamanya tinggal dibagi aja. 5/2R dibagi 3/2R. Jadi gamanya sama dengan 5/3 untuk Lima per gas tiga. ideal monoatomik. Kayak gitu. Oh, Kalau di atomik berapa? di atomik berarti F-nya 5. Hmm. P-nya Kalau di berarti atomik
CV-nya 5/2R. Berarti gamanya nanti 7/5. Coba buktikan. Dong sendiri. Iya kan ya? 7/5 kan ya? Sebentar. Kan CV-nya berapa? CV-nya 5/2. CV-nya? CV-nya itu, salah CV-nya itu 5/2. Hmm. KCP-nya itu berapa ya? 7 per, enggak. Iya benar. 7 7 per per, 2. 7/2R kan ya? ya 7/2 ya. Berarti Berarti CP per CV. jadi 5/7 ya? Eh, CP per Eh, CV. oh ya 7/5. 7 Ya, per 5. ya 7/5 kan 7/2R dibagi sama 5/2R gitu. Nah, berarti CV per CV. gamanya adalah 7/5 kalau kasusnya gas ideal di atau kayak gitu. Hmm. Tapi ini cuma berlaku untuk gas ideal ya, ingat. Hmm. Karena kalau tadi gue bilang dia gas yang nggak ideal, bisa jadi CP sama CP itu bergantung temperatur, nggak konstan gitu maksudnya. Bisa jadi berubah-ubah terhadap temperatur. Kayak gitu. Oke, Oke. sampai sini ada pertanyaan? Kak, kalau kalau Oke. mall itu kan di atas tadi ditulis mallnya itu tetap. Oh, Berarti yang nggak ini. ada. Nah, ya itu. Ah, N-nya itu kan konstan, tidak ya, bocor. Tapi kenapa volumenya bisa berkurang, bertambah? ayo, tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Ya, sama kayak balon tadi yang aku bilang kan kita punya balon nih, kita tiup. Kalau ditiup berarti kan masuk molekul dari nafas kita gitu, Ya. yang bau-bau itu, nitrogen dan lain-lain segala macam. Tapi terus kita ikat si balonnya, kita ikat, berarti gas di dalamnya nggak bisa keluar kan? Nah, Tapi kalau kita panasin tetap bisa memuai dia, ya nggak? Artinya volumenya bisa nambah, tapi gas di dalamnya jumlahnya tetap segitu-segitu aja, gitu. oh, terus yang memuai itu isinya apa? Yang memuai itu adalah si gasnya itu tadi apa sih mendorong-dorong si apa si dinding balonnya jadi tambah lebar, jadi lebih banyak ruang kosongnya di dalamnya. Jadi Oh, jumlah molekul gasnya ya misalkan awalnya 1 juta, setelah kita panasin sampai dia memuai ya jumlah molekul tetap 1 juta, cuma ruangnya jadi lebih lebar karena banyak banyak spot kosongnya akibat dia memuai tadi. hmm, Ya, gitu. sama lebih bergerak banyak. Ya, Gerakannya lebih cepat gitu. ya Jadi, gerakannya jadi lebih cepat, lebih random, lebih chaos gitu lah ya. Kayak gitu. hmm, Ya nanti di jurusan kamu bakal belajar fisika statistik sama zat padat. Itu bakal belajar kalau misalkan eh, ketika dia volumenya lebih renggang kayak dalam wujud gas gitu dibandingkan ketika dalam bentuk zat padat, dia bakal menghuni ruangan yang lebih sempit. Kalau di zat padat dia lebih rapat molekul sampai membentuk suatu kristal. Kristal itu sebenarnya adalah itu molekul gas sama molekul gas itu rapat banget, saking rapatnya dia ikatannya kuat, makanya ini membentuk padatan. hmm, Itu zat padat dipelajari. Oke, kalau misalkan dia molekul dalam bentuk cairan itu mirip-mirip zat padat, jadi antar molekul sama molekul dia saling tarik menarik juga, cuma masih agak lenggang, makanya dia hmm, nggak sampai terikat kuat, jadi masih bisa terpisah-pisah gitu. Tapi kalau misalkan zat padat tuh bukan antar molekul, bahkan antar atom itu udah sangat rapat banget gitu. hmm. Oke. Oke, Oke, materinya habis, berarti sekarang kita coba soal ya. oke. Bentar, aku pindahin dulu. Bentar. Mana ya? Oke, ini ya soalnya ada yang 7, kita kerjain dari nomor 1. Oke, di copy dulu. Wait. Nah, dari nomor 1 dulu ya. Oke. Oke. Nah, kalau dari nomor 1 ini, bentar, salah. Nah, di sini kita dikasih gas oksigen yang volumenya 1000 cm kubik.
1000 cm kubik. 1000 cm kubik itu berapa liter? Ayo, 1 liter ya. 1 liter. Temperaturnya 40 derajat Celcius. Sama tekanannya 1,01 Pascal. Kali 10 pangkat 5 Pascal. Terus dia memuai. Oh, ini volume awal berarti V1. Terus dia memuai V2 sampai volumenya 1500 cm kubik. Atau sekitar 1,5 liter lah. Dan tekanannya berubah. Berarti kita kasih P2 1,06 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, terus ditanya berapa jumlah mol oksigen yang ada. Oke, nentuin jumlah oksigennya dulu. Jumlah mol. Berarti gimana? Pakai PVNRT. Pakai PVNRT. T-nya tahu nggak tapi? Tahu Enggak kan ya? ya. Oh, Tahu. pakai yang Eh, ini 40 derajat. oh iya. Itu kan Oh T-nya, iya. temperaturnya. Ya, berarti benar tinggal pakai PVNRT. Jadi PV sama dengan NRT. Jadi N-nya itu adalah Ini tinggal itu adalah PV per RT. ya. Nah, tapi hati-hati. Di sini kan satuannya belum ada yang belum SI ya. Pascal. Volumenya kalau Pascal itu SI. Oh. Kan dia sama sama kayak Newton per meter persegi. Tapi Hmm, volumenya kan liter. SI-nya volume apa? bukannya liter. Eh, Meter kubik. Meter oh, meter meter kubik lah. kubik. Kalau temperatur SI-nya apa? Kelvin harusnya. Kelvin. Ya benar. Berarti kita gunakan R-nya yang 8,314 aja. Joule per mol Kelvin. Tapi kalau kita pengen pakai R-nya yang ini, maka V sama T-nya kita ubah dulu ke SI. Hmm, Nah, kita gunakannya di keadaan pertama dulu aja. Di keadaan pertama, jadi kita ambil P-nya P1, V-nya V1, T-nya T1. Ya. Nah, berarti kan P-nya udah Pascal. Berarti nggak usah diubah. V-nya. V1-nya kan ada 1 liter. 1 liter itu berapa meter kubik? 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 meter kubik. Terus T1-nya 40 derajat Celcius. Nah, dia berapa Kelvin? 310. Eh, 273 ti- eh, tambah 40 kan ya? eh, tiga Berarti ratus empat belas 13. 313 Kelvin. Nah, ya udah berarti tinggal dimasukin kan ya. N-nya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 dikali I-nya itu 10 pangkat min 3 dibagi R-nya 8,314 dikali T-nya berapa? 313. 313. Nah, ini hitung sendiri ya. Ya, Sekian gitu. Satuannya mol. mol. Sip. Dapat nih molnya. Nah, terus yang B-nya ditanya berapa suhu suhu akhir sampel? Berarti pakai mol yang diketahui di A ya. Yang udah dicari itu. Ya, benar. Berarti kan PV sama dengan NRT. Ya. Tapi dia nggak dikasih tahu nih prosesnya apa. Nggak dikasih tahu dia isobarik, isokorik, atau isotermal, atau adiabatik kan. Ya berarti kalau nggak dikasih tahu prosesnya apa, semuanya bisa berubah. Kecuali apa? Hmm, molnya. Kecuali molnya, karena sistemnya nggak bocor. Berarti ntar kita bikin persamaannya PV per T sama dengan NR. Yang mana NR-nya ini adalah suatu konstanta. Kayak gitu kan ya. Hmm, Kalau ini konstanta berarti gimana? Kita bisa bikin P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per P2 per T2. T2. Oh. Kayak gitu. Berarti T2-nya adalah T1 kali P2 P2 V2. per P1 Oh iya. V2 per P1 gitu kan ya? Mhm. Dikali T1 ya. T1. Nah, tapi sama semuanya itu kita ubah dalam satuan SI dulu.
Berarti V2-nya juga dinyatakan dalam meter kubik dulu. T1-nya dalam Kelvin. Dalam Kelvin. Terus V1-nya juga dalam meter kubik. Baru dimasukin ke sini. Nanti dapat T2-nya berapa. Kayak gitu ya. Ya masih gampang lah soalnya. Oke. Kalau pakai eh kalau Pakai apa? pakai persamaan ini Kak, bisa P1 per T1 sama dengan P2 per T2 itu tanpa V-nya itu gimana? Itu kalau kasusnya apa? Iya ya, itu Kalau kalau kasusnya iso isohorik ya. isohorik, volumenya konstan. Tapi kan di sini nggak konstan kan, volumenya berubah Oh iya. dari 1 liter ke 1,5 liter. Gitu. Berarti nggak boleh pakai yang Hmm. tadi. Langsung pakainya Hmm. dari yang ini aja, dari gas idealnya kita sama dengan yang konstanta. Gitu. Oke, Iya, iya. ini nomor 1. Kalau yang nomor 2-nya, sebuah ban mobil memiliki volume sekian. Atau kita mindahin ya, bawah. Supaya nggak ribet. Ini nomor 2. Oke, ini nomor 2. Sebuah ban mobil memiliki volume 1,64 kali 10 pangkat min 2 Udah SI ya. meter kubik. Berarti volumenya ada sih ya. Hmm. V1-nya itu 1,64 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Udah SI. Dan berisi udara pada tekanan ukur sebesar 165 kilopascal. 165 kilopascal. Berarti kalau di SI-in berapa? 165 kali 10 pangkat 3 Pascal. Pascal. Oke. Hmm. Terus suhunya adalah 0 derajat Celcius. Berarti Ya, berapa? 273 Kelvin. Ditanya, berapa tekanan udara dalam ban ketika suhu naik menjadi 27 derajat Celcius dan volumenya meningkat menjadi 1,67 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Berarti sekarang temperaturnya T2-nya naik menjadi 27 derajat Celcius. Atau berapa Kelvin? 300. 300 Kelvin. Terus volumenya berubah jadi ini 1,67. 1,67 kali 10 pangkat min Minus. 2 meter kubik. Ditanya berapa P2-nya gitu kan. Hmm. Gimana cara nyarinya? Tapi itu ada tekanan atmosfer, Kak. Biarin aja. Kan yang ditanya Oh, tekanan dalam ban. Kan di sini yang pertama diketahui tekanan dalam ban kan 165 kilopascal. Terus yang ditanya adalah tekanan di dalam ban juga setelah dipanaskan ya enggak? mhm. Berarti tekanan atmosfernya ya biarin aja, nggak usah dipakai. Gitu. Oh, Karena pada dasar tekanan di dalam ban yang ini kan adalah tekanan udara tambah tekanan atmosfer ya enggak? iya. Terus setelah dipanasin tekanannya gimana? Tekanan udara ditambah tekanan atmosfer lagi. Berarti sama Oh, aja jatuhnya ke cara dulu kan? mhm. Berarti gimana nyarinya? Pakai PVNRT lagi. Ya, PV sama dengan MT terus Iya, N-nya nggak tahu kan ya? iya ininya. Tapi anggap aja konstan. Oh, Ya, sama oh berarti kayak di kayak yang soal pas yang A tadi. Berarti nah, P1 per T1 sama dengan sama dengan P2 V2 per T2. berarti tinggal P2 sama dengan Mhm. P1 P1 per T1 dikali P2 per P2. Dan Iya kan ya? P2. Iya kan ya? Ini pindah ke kanan, ini pindah ke kanan. Iya. Hmm. Udah, tinggal dimasukin angkanya. Hmm. Gitu ya. Jadi Oh, gas ideal kenapa? berarti kalau misalnya nggak ada keterangan, pasti molnya itu tetap. Jadi pakai P1 per T1, P2 per T2. Ya, molnya dianggap nggak bocor aja gitu gasnya. Jadi nyalanya selalu konstan.
Kecuali kalau di keterangannya, oh gasnya bocor, nah itu beda cerita, itu lebih ribet biasanya. Tapi di TPB jarang sih dibahas tentang gas bocor. Bukan jarang, bahkan nggak pernah. Karena di TPB kan belum diajarin tentang fungsi distribusi Boltzmann, Maxwell Boltzmann. Nah itu fungsi distribusi yang menjelaskan suatu sistem yang gasnya itu berkurang. Nanti pas di fisika statistik dibahas. Oke? Nah terus nomor 3. Nah ini agak menarik. RMS. Dia apa sih namanya? Suhu dan tekanan atmosfer di matahari adalah sekian. Diketahui suhu di matahari sama tekanannya. Hitung kecepatan RMS dari elektron. Jika diasumsikan elektronnya merupakan gas ideal. Elektron pada matahari gitu ya. Jadi gimana? Tadi VRMS rumusnya apa? Lu apa Kak? Akar dari Akar dari F dikali R, ya kan? Dikali, atau F dikali NKT gitu kan ya? Iya nggak? NKT per MR. Per M, M doang. Masa? Oh, Kalau yang pakai MR itu apa? R ya. Kalau M-nya. atasnya R aja, ya kan ya? Nah, Nah, terus kita asumsikan si elektronnya ini dia geraknya translasi aja. Kan elektronnya cuma satu partikel kan ya? Nggak bisa berotasi dia. berarti 3 F-nya. Nah, berarti F tiga. Berarti kan FPRMS jadi ini kan. 3 NKT dibagi M. Selangkap. Hmm, Nah, terus banyak partikel. gimana berarti? Nah, Tapi N-nya belum dapat. kita gunakan yang ini aja. 3 RT dibagi MR. Ya kan? Hmm. Nah, jadi matahari itu dia gas kan ya? Gas yang kebakar gitu. Bukan kebakar, gitu. Kayak jadi plasma gitu. Hmm. Tapi kandungan matahari itu banyak kan apa gasnya? Tahu nggak? Nitrogen. Kok nitrogen? Bintang, bintang kebanyakan kandungannya Eh, hidrogen. Ya nggak? oh, Hidrogen, terus dia hidrogennya itu bereaksi secara fusi gitu. Fusi itu hidrogennya bergabung berubah jadi helium. Gitu. hmm. Ini kalau nggak salah ada di iklan, iklan di apa, sereal apa gitu. Bintang komposisinya apa? Hidrogen dan helium gitu. Oh, Sarah. Yang Ya, ini. ya lupa lah Yang namanya. Tapi itu nggak sepenuhnya salah ya, benar benar itu. Jadi bintang kayak matahari itu kebanyakan bahan dasarnya atomnya itu terdiri dari helium, gas helium. Nah, gas hmm. helium, MR-nya kan kita tahu kan? Sorry, hidrogen. Asumsikan matahari itu hidrogen semua. Di sini kan ditanya kecepatan RMS dari elektron. Di hidrogen itu ada berapa elektron? Satu atom hidrogen ada berapa elektron? Satu ya. Satu kan, satu doang kan ya? Hmm. Satu hidrogen sama dengan satu elektron. Kayak gitu. Oke? Berarti ya, Hmm. jumlah nilai N ini bisa kita anggap sama dengan satu dong. Satu elektron. Ya. Hmm. Jadi VRMS-nya bisa kita hitung dari 3 kT dibagi sama massa elektron aja untuk satu elektron tadi. Gitu. Kan massa Hmm. elektron diketahui nih. Berarti jadi berapa tuh? Akar akar. Itu NT per M ya, Kak? Iya, NT per M. Ah, berarti 3 kali N, per M aja ya. NKT per M kayak gitu. Oh, NT. Sorry, N-nya nggak sama dengan satu ya. Maksudnya, maksudnya aku bilang bahwa ini kan persamaannya PRMS-nya untuk PRMS gas gitu ya, untuk persamaan PRMS hidrogennya. Hmm. Tapi satu hidrogen itu satu elektron. Berarti PRMS untuk hidrogen sama dengan PRMS untuk elektron gitu. Nah, terus cara kita nyari N-nya gimana?
Jumlah N itu kan adalah jumlah ini, jumlah dari hidrogen atau jumlah dari elektron yang ada pada si permukaan matahari ini. Nah, cara nyarinya gimana? Kita gunakan tekanan sama ini. Anggap dia gas ideal, maka kan kita bisa pakai PV sama dengan NKT ya. Oh iya. Nah, berarti kita bisa dapat NK-nya. NK-nya itu adalah PV dibagi T. Oke. Mhm. Nah, terus V-nya gimana? Tahu nggak dari mana? Volume bola. Nah, volumenya volume bola. Berarti 4/3 pi R pangkat 3. R-nya ini adalah jari-jari dari matahari. Wow. Jari-jari matahari. Jari-jari matahari berapa? Coba googling dulu. Aku nggak hafal juga. Wah, Jari berapa? jari matahari. Sekitar 695.000 kilometer. Gede banget. Sekitar Diubah meter berarti. 695 kali 10 pangkat 3 kilometer. Kalau diubah ke meter berarti juga 695 kali 10 pangkat 6 ya. 5. 6 dong. Oh iya ya 6 meter. Iya, meter. Ya udah berarti dapatnya dari sini. Berarti N dikalikannya. N dikalikannya kan sama dengan P dikali 4/3 pi dikali R pangkat 3 berarti 695 kali 10 pangkat 6 pangkat 3 lagi dibagi sama temperaturnya. Kayak Mhm. gini. Oke. Nah, temperaturnya nggak usah dimasukin dulu. Nah, terus ini kita substitusi ke sini. Jadi kan VRMS-nya. Oh ya, nanti T-nya bisa dicoret. P dikali 4/3 pi dikali 695 kali 10 pangkat 6 pangkat 3 dikali T gitu kan ya. Tapi dibagi T. Mhm. Tapi di sini kan ada T lagi, berarti dibagi T lagi. Dikali massa elektronnya. Gitu. Jadi kan Mhm. T-nya kecoret. Tinggal 3-nya juga coret ya. Gulanya juga. Mhm. Berarti VRMS-nya itu adalah pi 4. dikali P-nya itu berapa pascal gitu? 0,03 pascal. 0,03 dikali ini 695 kali 10 pangkat 6 pangkat 3 dibagi massa elektronnya. Massa elektron itu sekitar 9,11 kali 10 pangkat min 31. Terus diangkat. Itu massa elektronnya udah diketahui kan? Iya, kan tadi di soal ada. Nih, Oh. yang ini. Oh iya. Ini massa elektron. Satu elektron gitu. Hmm. Oke. Nah, jadi Oke. ya udah ini VRMS untuk si elektron tadi. Jadi kalau dilihat ini 10 pangkat 6 dipangkatin 3 lagi berarti pangkat berapa tuh? 18. Tapi di bawahnya ada pangkat -31 berarti naik ke atas kan. Oh iya. Jadi plus 31 pangkat 18. Di jumlah berarti ya. Berarti jadi berapa? 49. Wah, pangkat 49 di akar berarti 49 bagi 2. Masih sekitar 20 lebih gitu kan. 24 Mhm. sekian gitu. Itu kecepatan elektron tuh di matahari. Kenceng banget Hmm. gitu ya. Ya tapi ini nggak realistik. Ya, kenapa? Kenapa nggak realistik? Nanti kamu bakal belajar di semester 2 tentang yang namanya teori relativitas gitu ya. Teori Hmm. relativitas itu menyatakan bahwa benda yang bermassa termasuk elektron itu kecepatannya nggak bisa ngelebihin kecepatan cahaya 3 kali 10⁻8 meter per second. Oh iya ya. Sementara ini kalau kita hitung RMS-nya berapa pangkat 29. 29. Oh, berapa kalinya kecepatan cahaya? Ya, gitu. Jadi nggak realistik. Maksudnya nggak, Hmm. ya ini soal doang kan. Jadi Iya, iya. nggak mungkin segitu. Nah tapi nanti mungkin kalau kamu tertarik pas di jurusan juga belajar tentang gas ideal yang sifatnya relativistik. Nanti dapat kecepatannya RMS-nya emang tinggi gitu ya di matahari. Tapi nggak sampai 10 × 29 juga. Hmm. Gitu. Oke, Hmm. oke sampai sini ada pertanyaan dulu.
sejauh ini belum ada. yang masih gampang ya. Ya udah, kalau belum ada pertanyaan dulu mungkin kita cukupkan dulu, udah mau jam 6 soalnya. Mhm. Oke, ya udah, sekian dari aku. Thank you. Siap, Pak.